kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang skala pengukuran dan instrumen. Pembahasan yang pertama. Penelitian pada dasarnya merupakan satu upaya memahami masalah-masalah yang ditemukan dalam kehidupan manusia. Keterbatasan manusia untuk memahami permasalahan tersebut hanya mengandalkan pengalaman hidup sehari-hari secara tidak tertata, jelas tidak cukup menjadi dasar yang kuat bagi pemahaman terhadap suatu masalah. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penelitian akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan key instruments. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala cara membuat skala, yaitu mengubah fakta-fakta kualitatif yang melekat pada objek atau subjek penelitian menjadi urutan kuantitatif. Pengertian. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama, skala Likert merupakan skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dalam penelitian. Fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Lanjut. Yang kedua, skala Goodman merupakan skala yang digunakan untuk menjawab yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah, tidak pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Maka dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian ini dilakukan bila ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Yang ketiga yaitu skala pengukuran semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Kemudian rating scale. Rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk mengukur pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, dan
dan proses kegiatan lainnya. Jenis-jenis instrumen penelitian, yaitu tes, adalah suatu alat ukuran yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban baik secara tertulis maupun lisan. Kuesioner, yaitu instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dimaksud untuk mendapatkan informasi terkait dengan pendapatan, aspirasi, preferensi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain secara tertulis. Yang ketiga, skala merupakan alat untuk mengukur nilai atau keyakinan, sikap, dan hal-hal yang berkaitan dengan personologikal. Jenis instrumen penelitian, yaitu wawancara, merupakan jenis instrumen penelitian. Yang kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, observasi, merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama yang bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat. Yang ketiga, dokumentasi, merupakan cara lain untuk dapat memperoleh data dan responden dan informasi adalah menggunakan dokumentasi. Cara menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Yang keempat, menyusun item instrumen. Yang kelima, menguji coba instrumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.